saya ada sama dia, Pak. Darsi, Jamila sama suami yang namanya Karto itu tuh komplotan, Pak. Mereka yang ambil bayi saya, Pak, anak saya, Pak. Mereka tukar. Saya minta sekali lagi, Ibu pergi dari sini. Enggak, saya nggak mau pergi dari sini. Sebelum Bapak tulis laporan saya. Aisyah, kita pulang sekarang dan kita cari buktinya ya. Enggak, Mas. Aku nggak mau pulang, Mas. Kita nggak bisa nuduh sembarangan. Mas. Ya udah kita pulang. Mas, aku nggak mau pulang. Mas, tunggu dulu, Maaf Mas. ya. Mas, aku nggak mau, Pak. Aisyah. Lepasin, Mas. Aisyah, kita pulang ya. Enggak. Kita pulang. Awas, jangan pegang. Aisyah. Pegang. Mas bilang mau bantuin aku. Mas bilang Mas percaya sama aku, tapi apa buktinya? Mas gak percaya sama sekali tadi di dalam. Aisyah, gue percaya sama lo Aisyah. Gue selalu percaya sama lo. Tapi mereka tuh butuh bukti. Yaudah kalau Mas emang gak mau bantu, yaudah gak apa-apa. Aku bisa tekan aku sendiri. Aisyah, tunggu. Lo kedinginan. Pakein. Gue cuma gak mau lo sakit. Nanti lo gak bisa nyari anak lo. Mas Blangkon sambelannya. Siap, Ibu Jamila. Pengen stop juga deh. Ibu-ibu tahu nggak kemarin itu ya, Aisyah saya serang di tukang sayur. Tahu nggak kenapa? Lagian dia nuduh-nuduh saya ngambil bayinya. Udah gitu sekarang tahu nggak? Dia sama laki-laki lain. Perempuan macam apa dia? Pantas aja bayinya meninggal. Ibunya nggak bener. Aisyah, shh. Udah, biar gue. Yuk. Lihat aja masa Jamila. pakai. Ibu ini manusia atau iblis ya? Pintar sekali mulutnya buat jahatin orang, buat fitnah orang lain. Ibu sengaja akan melakukan ini semua untuk menutupi kejahatan ibu. Ibu-ibu sekalian, masa sih nggak tahu tabiat Ibu Jamila seperti apa di sini? Dari awal loh,
Dia menginginkan bayi Aisyah. Oke, kita lihat berapa lama ibu sanggup menutupi semua kejahatan ibu. Karena saya udah lapor polisi. Begitu polisi menemukan bukti, siap-siap ya, ibu masuk penjara. Iya benar mas, Bu Jamila kan udah ngincer bayinya Aisyah. Karena memang dari awal mencurigakan. Saat bayi Aisyah hilang waktu itu, Ibu Jamila dan suaminya menghilang dari rumah. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Pakai bela-belain Aisyah lagi. Oh, atau kamu itu suaminya Aisyah? Ibu nggak perlu tahu saya siapa. Orang menolong tuh nggak perlu pakai alasan. Orang menolong punya hati, punya belas kasihan. Memangnya ibu dari awal udah punya niat jahat untuk merebut bayi Aisyah, menginginkan bayi Aisyah. Iya bener. Kamu sadar dong Jamila. Ibu-ibu nggak usah dengerin dia. Mas Setia, lagi-lagi kamu selamatin aku, Mas. Sebaiknya ibu kasih tahu di mana anak Aisyah. Kalau sampai saya menemukan sendiri, ibu siap-siap. Ibu dan suami ibu akan membusuk di penjara. Ibu harus tahu saya bukan orang biasa. Saya punya segalanya. Saya bisa melakukan apa yang saya mau. Saya nggak tahu. Jangan asal nuduh ya kamu. We'll see, oke? Ayo Aisyah. Makasih ya, Mas. Udah belain aku di depan Bu Jamila sama ibu-ibu yang tadi. Ya, apapun bakal gue lakuin buat lo. Termasuk ngebaling nyawa. Maksud gue... Jangan salah paham ya. Sorry. Ya. Astagfirullahaladzim! Mas hati-hati, Mas. Ya, perasaan kemarin nggak ada deh. Tadi juga nggak ada. Iya beneran, tadi nggak ada, kemarin juga nggak ada, tiba-tiba ada. Apaan sih, Mas Setia? Kok bisa ada ya? Bingung gue. Oh iya, Mas Setia, Ya. makasih jaketnya. Sama-sama. Aisyah. Ini apa?
Ini kejutan yang aku bikin untuk anak aku, Mas. Tapi sayang, sebelum dia sempat pakai ini semua, dia udah hilang. Bahkan aku juga belum sempat buat peluk dia, buat lihat wajahnya seperti apa. Maaf ya. Gue nggak tahu. Kalau memang lo sedih setiap ngeliat ini, mendingan lo simpan di tempat yang aman. Untuk sementara ini, untuk saat ini lo harus semangat. Ya. Gak apa-apa, biar gue. Jadi Bapak kenal dengan korban ini? Ya Pak, kebetulan dia bernama Bu Darsih dan dia tinggal di kampung sana Pak, Kampung Salak. Dan dia tinggal sendiri. Jadi tidak ada keluarganya? Benar-benar enggak Pak, dia tinggal sendiri. Dan dengar-dengar dia dukun beranak. Iya, ya. Pak, maaf. Kami juga saksi dari kecelakaan nenek dari bayi ini. Nenek? Maksudnya ini cucunya? Betul, Pak. Tadi kata warga tidak punya siapa-siapa. Dia hidup sendiri. Terus, ini bayi siapa? Apa nenek itu bohong? Dari kemarin, memang kelakuannya mencurigakan sih. Tapi, nenek ini bilang kalau ibu dari bayi ini sedang kerja di kota, Pak. Dan kami memang sekarang sedang mau menuju kepada ibunya. Tapi memang dari kemarin gerak-geriknya itu mencurigakan. Apa jangan-jangan nenek itu bohong ya? Jangan-jangan bayi ini bukan cucunya, tapi bayi orang lain yang dia ambil. Sementara bayi ini kita selidiki dulu. Sebelum ada orang tuanya, kita masukkan dulu ke panti asuhan. Panti asuhan, Pak? Ya. Enggak, Pak. Saya nggak tega. Bayi ini keadaannya kurang sehat. Dan kebetulan bayi ini terlahir prematur. Bagaimana kalau saya yang merawat bersama dokter Natasha? Gimana, Dok? Iya, Pak. Kebetulan saya dokter yang merawat bayi ini. Dan memang kondisi bayi ini saat ini masih memerlukan perawatan medis, Pak. Terserah kalau misalkan Bapak mau cari dulu orang tuanya. Tapi selama Bapak mencari orang tuanya, biar bayi ini saya yang rawat. Ya, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, ini kartu nama saya. Di situ ada alamat klinik saya.
Bapak boleh telepon saya kapanpun Bapak mau tanya-tanya soal keadaan dan kondisi bayi ini. Ya, Pak? Untuk sementara kalian boleh jaga bayi. Makasih ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mas, tadi Aisyah itu bawa laki-laki lain, Mas. Terus laki-laki itu ngancam aku, Mas. Ngancam kita. Mau ngelaporin kita ke polisi. Apa jangan-jangan laki-laki itu yang ngikutin aku? Mas, kita harus segera nyari Arjuna, Mas. Harus. Ayo, Mas. Ya udah kalau gitu sekarang kita beres-beres. Yuk. Yaudah. Ayo, Mas. Ya. Aman. Ya udah, Mas. Tunggu sini. Iya, cepetan. Cepet, Mas. Iya. Aisyah, aku barusan lihat Ibu Jamila sama Pak Karto pergi naik motor bawa tas gede. Hah? Mas, jangan-jangan mereka mau kabur. Ya udah kalau gitu kita kejar mereka. Ya udah aku ikut ya. Mas, aku ikut. Aisyah, enggak, lo di rumah istirahat. Ya, biarin gue sama Akbar yang nyari. Ya, lo tenang aja. Kita berdua pasti nemuin anak lo kok. Ya, aku nggak bisa, Mas. Kalau aku cuma duduk doang, aku nggak bakal tenang. Aku ikut ya. Ya, ayo. Ayo berat. Alhamdulillah, sepertinya bayi ini demamnya udah turun, Dok. Syukurlah kalau gitu ya, Mas. Melihat bayi ini, kenapa aku jadi teringat pada Aisyah? Seandainya aku bisa melihat anaknya, anak kami, pasti aku bahagia sekali. Dia juga pasti masih sekecil ini. Karena bayi ini sama-sama baru lahir. Kamu yang munafik, Aisyah. Bahkan kamu berani selingkuh di belakang aku, kan? Berkali-kali aku bilang sama kamu kalau aku nggak pernah selingkuh, Mas Dimas. Terus apa kamu bisa jelasin kenapa Setia selalu ada di samping kamu? Aku ini suami kamu, bukan dia. Kamu tanya sama aku. Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Pernah nggak kamu ada buat aku, Mas Dimas? Kamu udah mulai berani ya berbicara seperti ini. Demi siapa? Demi Setia? Keterlaluan kamu. Keluar. Mas Dimas, kenapa, Mas? Melihat bayi ini, saya jadi teringat dengan anak saya, Dok. Anak saya bersama Aisyah. Darah daging saya yang nggak pernah saya anggap.
Saya ini benar-benar ayah yang jahat, dokter. Mungkin justru Tuhan kasih bayi itu ke Mas Dimas karena Tuhan mau kasih Mas Dimas kesempatan supaya Mas Dimas bisa belajar jadi ayah yang baik. Mas, pelan-pelan, Mas. Jangan terlalu dekat, Mas. Agak jauhan aja, nanti ketahuan. Iya. Ini sebenarnya mereka mau kemana sih? Apa jangan-jangan mereka mau keluar kota? Apa jangan-jangan mereka mau pindah ke kampung? Pokoknya jangan sampai mereka tahu kalau mereka kita ikutin. Iya, lu tenang aja. Sial, kita diikutin. Mas, kamu ngebut Mas, cepetan Mas. Iya. Bro, kayaknya mereka tahu deh kalau kita ikutin mereka. Ya udah, bagus lah. Kalau gitu sekalian aja, ya. Mas, pelan-pelan, Mas. Cepetan Mas. Mas! Maaf, Mas. Iya, aku juga minta maaf. Sial, kemana mereka? Kemana mereka? Kita cari lagi ya. Akhirnya kita lolos. Syukurlah Mas, kita bisa lolos dari mereka. Tapi kita nggak boleh senang dulu Mas. Kita tetap harus waspada Mas. Ayo Mas, ya udah jalan cepetan Mas. Iya. Kenapa, Dok? Itu tadi ada motor ngebut kayak gitu. Ya ampun. Gak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa, Dok. Mama ngerasa nggak sih kalau si preman tua itu kayaknya lebih percaya sama Dani deh dibanding kita. Dan Dani tuh rasa banget sama kita. Gimana ya caranya supaya nyingkirin si Dani itu? Kita tuh harus adu domba dia mah sama
tua itu. Bagus, ide yang bagus. Mama punya rencana nggak? Ada, Mama ada rencana. Apa, Ma? Waktunya Bang Herman makan. Kasihan Bang Herman. Cukup nggak ya? Oh iya, lauknya belum. Ini dia nih, Bang Herman yang suka ikan. Pelan-pelan makannya, ntar keselak. Aduh. Aduh, ini perut. Kenapa, Bang? Sakit banget ya. Jangan-jangan telat makan. Enggak, ini kayaknya ada yang aneh nih. Gak biasanya aku sakit perut kayak gini nih. Aduh. Papa kenapa? Perut aku sakit. Aduh. Oh. Kok nggak biasanya sih? Gila nih. Gimana Bang? Udah enakan? Gak biasa-biasanya. Perut sakit kayak gini nih. Oh. Aneh emang sih Bang. Papa nggak apa-apa. Ini pasti gara-gara kamu nih. Kamu pasti ngasih sesuatu di makanannya Papa sampai Papa sakit perut kayak gini. Jangan sembarangan salahin orang ya. Asal kalian tahu, gua bukan orang yang seperti itu. Dan juga gua nggak punya motif buat menjahatin Bang Herman. Justru kalian yang punya motif. Jangan-jangan ini kelakuan kalian. Jangan asal nuduh ya. Enak aja. Kalau nggak mau dituduh, jangan asal tuduh. Ya makanya jaga mulut kamu kalau ngomong ya. Jangan mentang-mentang kamu orang kepercayaannya Mas Herman terus enaknya nuduh kami. Sudah, nggak usah pakai berantem. Dani orang kepercayaanku. Gak mungkin dia melakukan ini ke aku. Dan antar ke kamar dan. Antar ke mana?
ada yang nggak beres ini. Sebaiknya saya telepon Bu Lydia. Udaranya mendukung sekali, bikin hati adem. Dani, ngapain ya dia nelpon? Oh oke, ini pasti ada hubungannya dengan Pak Herman. Ya, halo Dani? Halo Bu Lydia. Bu Lydia, Bang Herman tiba-tiba sakit perut. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. What? Oh OMG, jadi Pak Herman tiba-tiba sakit perut padahal sebelumnya dia baik-baik aja? Lah, itu dia Bu. Saya juga bingung ini. Oh, gini, Dani kamu denger baik-baik ya, kamu nggak usah bingung-bingung. Karena apa? Saya yakin banget itu 1000% ya perbuatannya Bianca sama Bu Siska, oke? Tapi Bu, saya nggak punya bukti. Oke, sekarang kamu gini aja. Diam-diam kamu masuk ke kamarnya Bianca. Kamu periksa kamarnya secara detail dan periksa sampai ke tempat sampahnya segala. Saya yakin pasti kamu menemukan sesuatu di sana. Baik Bu. Cerita lama itu sih. Pasti kerjanya Bianca dan juga Bu Siska itu. Ih, kamu mau ngapain sih masuk-masuk ke kamar orang? Kok mau nyuri ya? Emang dasarnya orang dibaik-baikin malah ngelunjak. Jangan sembarangan tuduh orang. Tuduh sembarangan gimana sih? Terus ngapain dong kalau masuk-masuk kamar nggak bilang-bilang apa namanya, bukan pencuri? Udah sana, pergi aja. Ih, kok dibiarin nggak ya? Apa sih ini? Ada apa ini? Dani, itu tuh Pak, si Dani masuk-masuk kamar orang. Geratakin barang orang aja. Mau maling kali itu dia. Kamu tuh ya bener-bener kurang ajar dan gak tahu diri. Gak boleh seenaknya masuk kamar perempuan seperti ini. Mas, bisa gak sih kamu ajarin temen kamu ini biar tahu sopan santun, gak boleh asal nyelonong masuk ke kamar perempuan. Atau lebih baik kamu usir orang ini dari sini. Jangan-jangan ini tujuan kalian berdua ya? Mau adu domba antara gua dan Bang Herman. Biar kita pecah dan gua diusir dari rumah ini. Bang Herman sendirian dan lu berdaya dia, hah? GR banget kamu. Enak aja, siapa yang punya rencana-rencana kayak gitu, hah? Kalau ngomong bisa nggak jangan sembarangan. Mas Herman ini adalah ayah kandungnya Bianca. Jadi kami nggak mungkin akan menjahati ayah kandungnya Bianca. Itu nggak mungkin. Bisa aja. Niat yang busuk, belakangnya juga akan busuk. Siska, dengar. Sampai kapanpun aku nggak akan mengusir Dani. Kenapa? Dia sahabatku yang setia, bahkan sampai di titik terendah. Tapi Mas. Cukup! Ingat kamu, waktu aku nggak punya apa-apa, kamu tinggalin aku kan? Ingat gak? Dani selalu berada di sampingku. Jadi nggak mungkin, sangat tidak mungkin aku mengusir dia. Sudah, bubar. Ya udah sana, kamu keluar. Ya ampun,
Mau keluar kamar aja pakai berantakin segala. Beresin dulu. Ini nih, kalau preman gak ada aturan. Makanya kamu lain kali kunci pintu dong. Iya, Ma. Lo tahu nggak, ini jenis obat apa? Oh, ini mas saya tahu. Ini obat pencuci perut. Pencuci perut? Iya. Serius lo? Iya mas, saya yakin 100% ini obat pencuci perut. Ya udah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama mas. Jadi benar dia pakai obat pencuci perut dan ditaruh di makananku. Bener bang, udah saya cek ke toko obat. Itu obat pencuci perut. Waduh, benar kata Lydia. Mereka nggak bakal berubah. Kok belum ada kabar juga ya dari si Dani? Oke, aku telepon Dani. Apa telepon si Herman? Mendingan telepon Herman aja langsung. Ayo Lydia. Pak Herman, Dani sempat telepon saya kasih kabar soal apa yang terjadi. Gimana? Apa kalian sudah selidikin? Soalnya gini, saya yakin sekali. Sorry ya Pak, saya harus ngomong nih. Itu pasti perbuatannya Bianca sama Ibu Siska. Benar. Kami sudah menemukan bukti bahwa itu perbuatan Siska dan Bianca. Nah, so Pak Herman jangan diam aja, do something Pak. Kasih pelajaran ke mereka, balas perbuatan mereka. Baik. Gimana caranya? Begini Pak Herman, saya punya ide bagus. Karena mereka ingin Pak Herman sakit, jadi ya udah Pak Herman pura-pura aja sakit. Dan setelah itu mereka pasti akan merasa bahwa apa yang mereka rencanakan berhasil. Oke. Polisi? Iya. Waduh, gawat. Lebih baik kita jangan mendekat. Ini bahaya. Nanti kita bakal ditanya-tanya. Repot. Terus bayinya, Mas? Aduh Mila, bayi itu juga nggak mungkin di dalam rumah sendirian. Iya, Mas. Jangan-jangan bayinya masih di dokter. Hah? Gimana kalau kita ke tempat yang dokter aja? Mila, emang kamu tahu alamatnya? Ya tahu lah, Mas. Kan kemarin Bude itu sempat kasih tahu alamat kliniknya. Gitu. Jadi kita ke sana aja.
Ya udah, yuk. Bagaimana, Sersan? Perkembangan dari masalah bayi ini? Jadi sepertinya nenek tersebut adalah pelakunya, Dan. Karena menurut informasi warga sekitar, dia adalah seorang diri tinggalnya, Dan. Nenek tersebut sempat datang ke dokter, Dan dia mengakui bahwa bayi tersebut adalah cucunya. Ada perkembangan baru? Sepertinya belum ada, Dan. Kamu ke TKP, olah tempat. Baik, siap. Biar cepat dapat informasi. Aisyah, lu mau kemana? Aisyah! 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 Aisyah, lu mau kemana? Mas, aku harus nyamperin dia, Mas. Aku merasa kalau bayi aku tuh dekat di sini, Mas. Aku harus tanya sama Pak Karto sama Bu Jamila. Mereka belum pergi. Enggak, Aisyah. Aisyah, dengerin ya. Itu rumah si nenek itu, Mas. Apa benar dia benar-benar tinggal sendiri ya? Saya merasa kalau nenek itu memang benar orang jahat, Dok. Lu nggak boleh gegabah. Tapi Aisyah, bener kata Setia. Kalau kita ke sana, kita nggak bakal dapat apa-apa. Kita tunggu sampai mereka bawa bayi kamu, dan kita bakal dapetin mereka. Itu benar. Coba berpikir pakai kepala dingin, jangan pakai emosi. Kita tunggu di mobil ya. Di motor siapa naruh sembarangan ini? Siap, Dan, masuk. Siap, 86, meluncur ke TKP. Mari, Pak. Siap. Ayo, Mas, cepetan. Buruan. Ya ampun. Mas Dimas, semenjak Mas Dimas ketemu sama adik bayi ini, saya ngerasa Mas Dimas tuh banyak berubah loh. Mas Dimas jadi lebih ceria, lebih sering tersenyum. Sebaliknya juga begitu. Adik bayi juga semenjak ketemu sama Mas Dimas, adik bayi itu jadi sehat. Kalian berdua tuh seperti
ditakdirkan untuk bertemu dan bersama. Saya nggak tahu kenapa, Dok. Di saat saya menatap bayi ini, rasanya semua rasa sedih saya hilang. Tapi Mas, kalau memang ternyata nanti polisi nggak berhasil menemukan orang tua bayi itu, saya nggak tega, Mas. Saya kasihan. Beres, Bang. Buruan. Mana? Teras. Beres, Bang. Teras sudah dipasang. Bagus. Tapi kita harus tetap hati-hati sama mereka. Benar, Bang. Belum apa-apa. Mereka sudah berani kasih obat pencuci perut. Jangan-jangan sebentar lagi kasih abang racun. Tapi sekarang jangan khawatir, Bang. Kita sudah pasang penyadap di seluruh rumah. Dan kita tahu semua rencana mereka. Dan sekarang kita ikuti rencana selanjutnya sesuai yang boleh dia bilang. Bang. Baby, Bu, tunggu. ada apa kamu menghalangi jalan saya masuk? Gawat, Bu. Bang Herman sakit. Jangan-jangan gara-gara diare. Tolongin, Bu. Bang Herman teriak-teriak. Aduh, sakit nih, sakit. Mana ya aja enakan ditemui sini deh. Oke. Iya, Ma, kasihan ya, Papa. Aduh, sakit nih. Oi, tolong dong. Yuk. Perutnya masih sakit banget. Iya, sakit banget. Ma, ini kenapa kasurnya kok basah semua gitu ya? Ya, aku ngompol. Hah? Ngompol? Ayo, jijik banget. Aduh. Aku mau minta tolong sama kalian. Tolong beresin ya. Aku nggak kuat. Pindahin aku dulu. Kalian sini nih, angkat. Ya udah, Bi. Aduh, kamu tolong pegangin papa kamu ya. Ayo, Mas, ayo sini, Mas. Bisa, Mas, jalanin, Mas. Iya. Oke. Aduh, hati-hati. Aduh, ini berat banget. Aku nggak bisa makan nasi. Aku mau beliin bubur. Hah? Bubur yang enak. Bubur? Bubur, Ma? Iya. Mama. Aduh.
Aduh. Cici banget sih. Aduh. Itu paman tua. Udah tua kayak gitu. Kenapa sih masih ngompol segala? Ih, Cici. Untung nggak bau tapi ya. Iya sih. Ya udah deh, mau gimana lagi? Sabar aja udah Bianca. Semua demi harta. Namanya juga orang udah tua. Udah gak apa-apa. Yuk. Udah tua kayak gitu. Kenapa sih masih ngompol segala? Ih, Cici. Untung nggak bau tapi ya. Keterlaluan. Mereka bicarakan aku di belakang. Hati-hati Bang Herman. Ternyata mereka berdua ular. Bang, saya keluar dulu. Mas, ini buburnya sebentar ya. Aduh. Mas, buburnya. Udah aku siapin. Iya. Makan dulu, Mas. Iya. Kamu suapin aku. Iya. Iya. Mas, pelan-pelan ya. Panas soalnya. Aku lemas. Gak kuat. Ya, gak apa-apa. Ya, aku bersihin dulu ya. Susah bangun. Tanganku gemetar, tremor nih. Lihat nih, tremor semuanya. Tuh, aduh. Rasain. Ma, aku udah gak tahan lagi, Ma. Masa harus nyuci spray kayak gini sih? Mana bau opol? Banyak opolnya tuh. Ya, terus mau gimana lagi Bianca? Ini Mama juga geli, Mama jijik, Mama nggak tahu cara jemurnya gimana. Aduh, Mama nggak sanggup kalau begini caranya nih. Apa kita sewa suster aja ya buat ngerawat Papa Herman itu? Iya, Ma, udah suruh suster aja lah, Ma. Aku juga gak mau kalau saya ngerjain kayak gini lagi. Aku bisa pingsan nih kayak gini. Lihat tuh, kuku aku rusak. Ini semua gara-gara Mama nih. Lagi bisa-bisanya kawin sama orang kayak gitu dulu. Yeay, kenapa nyalain Mama? Kalau nggak ada Mama sama Papa Herman juga nggak ada kamu, tahu? Ini bagaimana ini jemurnya nggak ngerti ini. Mama gak lihat nih nasib aku jadi kayak gimana. Bang, saya dengar Bu Siska dan Bianca mau sewa suster buat ngerawat abang. Bisa gagal, bisa kacau rencanaku ini. Hah? Bang, mereka nggak sanggup ngurusin abang. Rencana kita nggak boleh gagal. Aku harus lakukan sesuatu. Untung aja suster udah datang. Kita tungguin sus dari tadi. Iya, silakan sus, pasiennya ada di sebelah sana. Baik, Bu. Aku nggak butuh suster. Siapa yang panggil suster? Hah? Siapa yang panggil suster?
Aku butuh kalian berdua. Kamu istriku, dia anakku. Suruh pergi, suster. Dani! Siap, Bang. Ya. Bisa Pak, saya aja. Bu Lydia pasti senang lihat Bianca dan Siska dikerjain sama Bang Herman. Kirim ah. Oh, oke. Dani kirim video. Video apa ini? Udah tua kayak gitu, kenapa sih masih ngompol segala? Ih, Cici, untung nggak bau tapi ya. Iya sih, ya udah deh, mau gimana lagi, sabar aja udah Bianca. Syukurin kalian ya. Tahu rasa. Bu Lydia telepon. Ya, Bu. Dani, kamu dengar ya? Itu sih terlalu enteng buat mereka. Emang Bu Lydia punya ide lain? Kamu suruh mereka jungkir balik, salto, naik ke genteng, terus turun lagi, loncat, apa segala macam gitulah. Biar mereka kurus kering ya. Aduh. Mas, tuh ada warung tuh. Terus? Ya kita ke situ. Kita tanya tuh sama penjaga warung. Kemana Bude waktu itu ngunjungin dokternya. Kalau tahu. Ya kita coba tanya dulu, Mas. Ayo dong, yuk. Ayo, yuk. Oh, Nedarsi itu ya Mbak? Iya. Ada yang lihat Mbak, Nedarsi itu bawa bayi, tapi dirawat sama dokter. Di klinik Amara di seberang jalan tol itu Mbak. Klinik Amara? Iya, karena klinik Amara itu cuma ada di area sini aja Mbak. Saya sampai lupa Mbak, ini makanannya ya Mbak ya. Ini juga ya Mas. Minumnya udah ya? Udah. Kalau begitu, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas. Ayo dimakan. Iya. Tadi katanya lapar. Mas. Gini aja Mas, supaya gak ada yang curiga sama kita. Aku nunggu di sini. Pura-pura makan. Mas aja yang ke sana. Terus ambil bayinya. Habis itu baru kita pergi ke tempat yang jauh. Oke, aku setuju.
Mas. Apaan? Itu kan mobil yang orang kaya itu, Mas. Ada yang aneh gak sih? Kok mereka nggak keluar dari warung? Mas, mendingan sekarang Mas keluar lewat situ tuh, Mas. Udah cepetan, cepetan. Terus motor gimana? Udah cepetan, Mas. Kamu kan tinggal pakai ojek. Mbak, numpang ke belakang ya? Iya, silakan Mas. Itu di belakang kok. Iya. Aisyah, lihat. Itu Kartonya, lihat. Keluar dari warung. Bang, ke klinik Amara tahu? Oh, klik Amara. Tahu, tahu. Ayo. Udah, Pak. Ayo. Gue duluan ya. Licik banget. Mas, kejar deh, kejar. Tuh. Mendingan kalian kerja Pak Karto, biar gua aja yang nungguin si Bu Jamila di sini. Ya. Tangan sakit. Ngapain pakai bubur? Wah, nggak sanggup aku ngurusin Mas Herman kalau kayak gini caranya. Capek aku. Sakit semua tangan aku. Ngapain ya aku ya? Oh, aku mau istirahat di gudang. Gak apa-apa deh. Gak ada udara di situ. Daripada aku ngurusin Mas Herman. Enggak. Ngumpet ah. Aduh, nggak apa-apa deh, istirahat di sini daripada harus ngurusin Mas Herman. Gak mau aku. Wah, ini ada kasur nih. Gimana bersihinnya? Sakit semua tangan. OMG, apa-apa kan tuh? Enak-enak kan? Dia istirahat di situ. Gak bisa dibiarin perempuan jahat kayak dia. Harus dikasih pelajaran. Ya. Apa ya? Salam. Kasur. Oke. Bisa nih. Ya. Aku buat aja kasurnya basah biar dia keganggu tidurnya. Apaan sih nih? Kok basah? Tadi kasur nggak basah. Kok basah? Beuh. Basah. Itu kasur ya rasanya.
Ini kayaknya benar-benar akan jadi pelajaran yang bagus buat dia. Oke, listriknya nyala. Oke, berarti ini harus dicopot lah. Aduh, panjang juga ya kabelnya. 1, yes, copot kan. Kasurnya basah dong. Ya. Waduh. Mana aku bisa istirahat nih? Syukurin, kejut-kejut kan? Aduh, ini pasti kerjaannya Ibu Lydia. Hah? Handphone. Nelfon siapa dia tuh? Halo? Ibu Lydianya ada? Dia nelfon Titin. Oh, Nyonya Lydia. Ada Bu Siska. Lagi tidur di kamarnya Non Karissa. Punten ada apa tuh Bu? Hah? Oh, enggak apa-apa. Itu beneran tidur, Ibu Lydia? Ada Ibu. Itu Titin teh lihat sendiri. Nyonya Lydia teh lagi tidur sama Non Karissa. Untung aja itu si Titin blow on ya. Padahal selimut ditutupin guling. Dia pikir itu saya. Bagus deh. Jadi itu si perempuan jahat nenek sihir gak curiga. Dia pikir aku yang tidur bersama Karissa. Papa, ini aku bawain makanan. Nih, Bianca suapin ya. Masakan siapa? Masakan kamu? Iya, Bianca yang masak. Cobain ya. Pasti enak ya. Enak dong. Nih, Bianca suapin. Gak enak. Bisa masak nggak sih kamu? Gak ada rasanya. Kenapa ini? Itu enak kok. Mungkin lidahnya Papa aja tuh yang gak bisa ngerasain. Kamu nggak percaya nih? Coba nih. Nih, coba kamu rasa. Coba. Gak usah. Tadi Bianca udah makan kok. Coba kamu rasa. Coba. Cobain. Pasti enak. Kayak gitu kan? Gak enak kan? Iya toh? Papa! Ih! Papa tuh ya, Papa sengaja ya mau ngotorin bajunya Bianca. Tuh lihat, rambut Bianca juga kena. Maaf. Nih tangan Papa tremor nih. Kalau megang sesuatu pasti bawahnya mau dibuang atau nggak kuat. Gitu. Ya udah Papa, lain kali hati-hati dong. Maaf ya. Iya, Bianca maafin ya. Bianca beresin. Tuh, Bianca beresin. Maaf ya. Awas aja ya. Kalau nggak gara-gara uang, aku nggak mungkin tahan diperlakukan kayak gini. Aku nggak akan pernah anggap dia sebagai papa aku. Duh, males banget.
Gembel tua itu nyusahin aja. Atau nggak usah obat pencuci perut, ya kan? Biar sekalian. Lihat aja nanti. Dasar tua pangka. Bianca putriku sendiri mau meracuni aku. Sesadis itu kamu. Kamu ternyata hanya mikirin uang dan gak pernah mau menganggap aku sebagai ayah kamu. Padahal Papa sangat menyayangi kamu. Stop. Nih, makasih Bang ya. Kayaknya itu kliniknya. Biar nggak mencurigakan, aku harus lewat pintu belakang. Aisyah, tunggu. Mas. Itu dia mau kemana sih? Kita ikutin aja, ya. Aisyah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hati-hati ya. Ayo. Ayo. Aduh, Aisyah. Aisyah. Awas. Aisyah. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Tidur yang nyenyak ya nak. Ganteng. Saya benar-benar amazed. Setiap kali adik bayi dipegang sama Mas Dimas, dia benar-benar langsung tenang. Saya juga nggak tahu kenapa merasa nyaman di saat menggendong bayi ini. Mungkin karena saya menganggap bayi ini seperti anak saya sendiri, Dok. Oh iya Mas Dimas, saya mau ingetin sekalian. Dan tolong banget ya kali ini jangan sampai diundur lagi. Besok itu jadwal Mas Dimas untuk check up ke dokter. Sekalian saya juga perlu ke rumah sakit karena saya mau cek adik bayi dengan peralatan yang lebih lengkap. Iya, Dok. Dok.
Terima kasih ya. Karena udah selalu perhatian sama saya. Sama-sama. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Mas, shh. Dengar gak? Ada suara bayi. Mas, itu anak aku, Mas. Aisyah, jangan gegabah. Siapa tahu itu bukan anak lo. Kalau kita buru-buru ke sana, takutnya ketahuan sama Karto. Aku yakin itu anak aku, Mas. Feeling aku kuat, Mas, itu anak aku, Mas. Aisyah, au. Sial. Pakai jatuh lagi.